Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, kalau kita membicarakan Yusuf Mansur, kadang-kadang timbul dalam dirinya itu menganggap orang lain itu kecil gitu. Siapa dia? Suka begitu. Dan nggak mau sedikit pun disentuh, ini perjalanan dia mencari uang itu benar apa enggak gitu. Yang kita mau bicarakan kan gitu. Seolah kalau kita mengkritik dia, itu pengikut-pengikutnya kebakaran jenggot. Seolah kita ini sudah menghina Islam gitu. Aneh. Nah, contoh yang terakhir ya. Yusuf Mansur teriak atau berkuar di mana-mana, dia punya sekolah politeknik. Punya sekolah politeknik. Katanya sudah punya izin dan segala macam persyaratan untuk runningnya sebuah institusi pendidikan. Nah, di negara kita kan tidak boleh ada yang namanya sekolah liar. Nah, setiap sekolah itu harus mendapat izin. Sama misalnya nih, travel haji dan umrah gitu. Itu kan harus ada izin dari Departemen Agama. Nah, kalau pendidikan itu dari misalnya tergantung tingkatnya. Kalau pendidikan umum ya dari Dirjen Dikti misalnya, atau dari Menteri Pendidikan. Nah, sekarang sekolahnya itu katanya sudah punya izin operasional. Cuma nggak pernah ditampilkan, mestinya kalau punya izin itu kan orang nampilkan. Orang advokat misalnya nih, mendapat izin membuka kantor kepengacaraan. Itu kan dilampirkan izin dari Departemen Kehakiman gitu. Nomor sekian, tahun sekian, jadi jelas gitu. Nah, kalau Yusuf Mansur itu, ya ditampilkanlah izinnya. Biar orang lebih yakin untuk memilih belajar di sekolahnya. Tapi yang jadi aneh bagi kita, katanya ada punya izin gitu. Pertama nggak mau ditampilkan. Dibuat misalnya di kop surat atau di billboard di mana gitu. Yang menjadi susah kita memahami itu, dia sudah punya izin, cuma alamat sekolahnya nggak ada. Alamat kampusnya di mana? Nah, ini yang jadi persoalan ini. Contoh, kalau kita nih bicarakan masalah ini, dianggap kita usil. Bukannya usil, itu nanti kalau orang masuk, mendaftar, membayar, ternyata sekolahnya sekolah apa namanya nih, obong-obong lah gitu kan, atau sekolahnya sekolah bohong-bohongan, kan rugi itu, merugikan orang. Nah, ini sini titik masuk kita di situ aja. Jadi kalau memang ada ya ditampilkan aja, dilampirkan, ini nomor izinnya, di sini alamatnya. So, logika itu kadang susah menerima itu, katanya berizin, alamatnya di mana? Kan nggak mungkin ada izin keluar, alamatnya nggak jelas. Alamatnya jelas saja, itu masih diproses izinnya. Gitu. Ini ada katanya punya izin, alamat nggak jelas. Nah, ini kita membahas begini-beginian ini, dianggap, wah kita ini orang yang usil gitu. Dan ini menjadi sasaran nanti sebagai seseorang penebar fitnah. Sebenarnya nggak ada urusan begini-begini itu. Ketika Anda menghubungkan setiap kegiatan usaha dengan Islam, orang lain boleh tahu. Umat Islam boleh tahu. Kalau mau jadi gentleman, tidak ada hubungan dengan umat Islam, ya jangan mencari titik dua nih atau tanda kutip, jangan mencari pangsa pasar di kalangan jemaah masjid. Jangan mencari pangsa pasar di kalangan pesantren. Yang orangnya tuh ya lurus-lurus lah ya. Kalau ustadz yang bicara, ya dia ikutin gitu. Begitu rugi, ribut kemana-mana. Begitu kita angkat persoalannya, kita yang disalahkan. Ya kan aneh kalau begini. Aneh kalau begini gitu. Ada yang mengatakan rasa ya kritik sih kritik, tapi jangan terus-terusan dikritik. Lalu kita kritiknya belum jelas hasilnya gitu. Nggak ada perubahan apa-apa. Itu kita kritik. Ya kritik ya jangan kritik, tapi ya dikritik silahkan dikritik ya, tapi jangan terus-terusan, itu kebangetan namanya gitu. Kalau kebangetan nih kami juga nggak ikhlas, kita akan berlawanan nanti. Susah kita berpikir begini. Sementara kita disuruh membicarakan kebenaran.
Saya nih kalau diam nih, itu netizen mulai bertanya apa channel ini sudah masuk angin gitu. Masuk angin artinya ya sudah dijinakkan lah gitu. Enggak ada. Itu sebenarnya kita hanya ingin membicarakan di era demokrasi, orang boleh bicara sesuai dengan kapasitasnya. Karena kalau kita hitung-hitung ya, kalau Usman Mansur sering bercerita, oh dia siapa gitu. Kalau orang balik bertanya gimana? Boleh nggak? Dia, lu siapa? Kan gitu. Siapa? Kan juga nggak siapa-siapa katanya awal-awalnya. Seperti dianggap oleh detektif channel itu kan, memulai itu kan semula itu dari cerita mengumpulkan uang sedekah. Lalu tromol-tromol masjid disikat gitu. Ada yang gagal, ada yang sukses. Di uang sedekah, tromol masjid, lalu nanti meningkat nanti ke cerita-cerita investasi. Nah, cerita-cerita investasi yang akhirnya berujung duka, kan itu semua. Ya, belum pernah dengar itu Usman Mansur sukses bersama masyarakat gitu, membuat jenis usaha, lantas nanti dengan rasa syukur, dengan rasa senang, membagi-bagikan dividen kepada orang-orang yang sudah berinvestasi gitu. Itu belum pernah dengar kita tuh. Yang ada itu memanipulasi keadaan, mendapatkan uang, lantas menjadi sebelah seperti seorang yang lupa diri, hilang. Nah, nanti kalau ada orang-orang yang menggugat, ditanyakan fakta-fakta atau bukti-bukti hukum yang bisa dijadikan sebagai alibi gitu. Ini kelakuannya. Tidak pernah ada. Karena dalam hitung-hitungan bisnis itu, kalau cerita Usman Mansur tuh ngawur semua. Sampai loh, kalau ngawur kenapa ininya banyak gitu. Memang selama ini cerita ilmu sedekah itu dia sudah berhasil mengumpulkan pundi-pundi uang dalam jumlah yang sangat dahsyat. Sangat luar biasa gitu. Itu seperti cerita Iqbal dalam interview dengan Darso Arif. Itu tempat-tempat usaha warung steaknya itu hanya sebagai investasi saja. Misalnya dia beli satu tempat 6 miliar misalnya, sampai 10 miliar. Kalau dia punya lebih dari 100 ya kita hitung sendirilah berapa kekayaannya. Tapi itu secara bisnis, dia nggak menghitung dari hitungan-hitungan bisnis gitu. Dia hanya menghitung ini investasi, nanti sekian tahun harganya naik. Nah, itu aja sebenarnya. Kalau yang lain-lain tuh kalau dia pakai uang investor secara benar, itu pasti nggak masuk itu. Nggak masuk. Tapi Usman Mansur tidak peduli itu. Maka nanti dia akan sesumbar, ini mendapat uang triliunan. Itu karena membaca salawat triliunan juga. Dapat uang bermiliar-miliar, membaca salawatnya bermiliar-miliar. Gimana baca salawat bermiliar-miliar? Ya gampang aja, salawat miliar-miliar, udah selesai gitu. Kalau begitu saya juga bisa itu, salawat dalam jumlah yang tak terbatas gitu. Itu dapat rezeki nggak terbatas. Cuma bisa diwujudkan nggak? Pasti nggak bisa. Cerita-cerita agamanya itu nggak bisa didekati dalam rumusan-rumusan agama. Nggak bisa. Katanya ini Wirda Mansur mendapat 5 beasiswa dari berbagai universitas top di dunia gitu. Kan itu cerita ngawur itu. Penyebabnya apa? Karena tiap hari dia bisa membaca salawat itu 1 juta. Terus apa gitu? Agama ini kok jadi konsumsi orang-orang yang nggak punya akal jadinya. Pengen kuliah di luar negeri. Oh nggak spesifik ya? Spesifik. Oke. Tapi kemudian aku ingat lagi, kalau nunggu kuliah dulu kelamaan gitu kan. Enggak, jangan kuliah. Itu sebenarnya udah berlangsung berapa bulan gitu kan doa seperti itu. Akhirnya aku coret. Pengen sekolah di luar negeri sejak SMP sampai nanti kuliah dan dibiayain beasiswa gratis gitu. Okay. Dan di negara yang aku mau, dan salah satunya Eropa, Amerika juga termasuk yang aku tulis Kak. Nah, alhamdulillah ya aku merasa ini juga keberkahan dari Quran sih ya Kak. Keberkahan dari Quran ketika aku kesana gitu Kak. Ke New York dulu nih. Ke Amerika waktu itu. Amerikanya di mana?
di macam-macam jalan-jalan beda-beda, waktu itu. Maksudnya keliling-keliling kan papa juga ceramah gitu ya. Oke. Dan aku juga kebetulan diajak lah sama papa gitu. Awalnya jadi karena papa ceramah itu. Papa ceramah Oke. di Amerika, aku diajak, kemudian keliling-keliling lah kita ke LA apa segala macam. Terus tiap misi acara aku selalu diminta untuk ngaji. Islam ditawarkan untuk orang-orang yang tidak punya akal, yang nggak punya pikiran. Ditawarkan sebagai agama-agamanya orang-orang yang tidak berperadaban gitu. Dibaca sekian dapat gitu. Padahal nggak ada sahabat-sahabat atau dalam kitab-kitab, nggak ada. Baca salawat itu mendatangkan rezeki. Baca 1.000.000 kali dapat sekian, nggak ada. Kalau nggak percaya silahkan dibuka deh buku-buku. Saya memang bukan ustadz dalam arti yang sebenarnya gitu. Tapi sedikit kan pernah belajar membaca kitab gitu. Nggak ada kita temukan. Kalaupun ada pastilah kiai-kiainya itu sealiran itu dengan cita-cita Syekh Mansur itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.